hal-hal yang mengenai pemindahan 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun di kota Bogor, perjuangan justru baru dimulai. Ketika Jepang menyerah, Belanda datang kembali bersama sekutu. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi harapan berubah menjadi medan pertempuran. Di kota inilah rakyat, pemuda, dan para pejuang mempertaruhkan segalanya demi mempertahankan republik yang baru berusia beberapa hari. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan. Justru setelah sangsaka merah putih berkibar, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, yaitu mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pasukan Inggris datang ke Indonesia untuk mengurus para tawanan perang. Namun, bersama mereka ikut pula Belanda melalui organisasi Nika yang berusaha menguasai kembali Hindia Belanda. Kehadiran mereka memicu berbagai perlawanan dan menjadi awal perang kemerdekaan. Antara September 1945 hingga Januari 1946, situasi di berbagai daerah berubah menjadi kacau. Penjarahan, perampokan, dan pembunuhan terjadi akibat kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah, sementara pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri belum mampu mengendalikan seluruh wilayah. Kekacauan itu pun meluas ke berbagai daerah, termasuk Bogor. Ulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. Berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945 tiba di Bogor pada siang harinya. Kabar itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut dan melalui siaran radio umum yang dipasang di berbagai sudut kota. Masyarakat Bogor akhirnya mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Namun euforia tersebut segera berubah menjadi kebingungan. Masyarakat mulai mempertanyakan siapa yang berhak menjalankan pemerintahan di Bogor. Apakah para pegawai yang sebelumnya ditunjuk Jepang? Apakah Belanda akan kembali mengambil alih kekuasaan? Atau rakyat kini berhak menentukan pemimpinnya sendiri? Ketidakjelasan itu menciptakan kekosongan kekuasaan yang memicu berbagai aksi kekerasan dan penjarahan di sejumlah wilayah. Menyadari keadaan tersebut, para pemuda dan pejuang Karesidenan Bogor bergerak mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang. Pada 19 Agustus 1945, di bawah pimpinan R. Ijok Muhammad Sirot, mereka mendatangi kantor Bogor Sucokan dan menuntut agar bendera merah putih dikibarkan menggantikan bendera Jepang. Tuntutan itu akhirnya dipenuhi. Keesokan harinya, 20 Agustus 1945, Gedung Karesidenan Bogor sepenuhnya berhasil dikuasai. Sebuah rapat kemudian digelar untuk membentuk pemerintahan baru. Melalui musyawarah, Raden Ijok Muhammad Sirot diangkat sebagai Residen Bogor, Raden A.A. Suryajaya Negara sebagai Bupati Bogor, Raden Soekardi sebagai Bupati Sukabumi dan Cianjur, serta Raden Odang Prawiradirja sebagai pejabat Wali Kota Bogor. Memasuki Oktober 1945, situasi di Bogor berubah drastis. Harapan yang sempat tumbuh setelah proklamasi perlahan berganti menjadi ketegangan ketika sekutu mulai menyerahkan kendali Bogor kepada Belanda. Sejak saat itu, suasana semakin memanas. Berbagai aksi kekerasan, mulai dari penculikan hingga pembunuhan terhadap warga Eropa, terjadi di sejumlah tempat. Di tengah gejolak tersebut, pemerintah juga mendirikan kamp interniran di Bogor dan Depok. Gelombang kekacauan terbesar pertama meletus di Depok pada 10 hingga 11 Oktober 1945. Ratusan orang berdatangan menggunakan kereta api, truk, gerobak sapi, dan delman. Warga Belanda yang merasa terancam meminta bantuan pasukan sekutu di Jakarta, tetapi permintaan itu ditolak karena tidak ada perintah resmi. Tanpa campur tangan sekutu, situasi semakin tidak terkendali. Pengusiran dan aksi kekerasan terhadap warga Belanda pun meluas. Peristiwa itu kemudian dikenang dalam sejarah sebagai Gedoran Depok.
Namun, kekacauan tidak berhenti di Depok. Gelombang amarah segera merambat ke Bogor. Amarah yang muncul setelah puluhan tahun hidup dalam penindasan, seolah harus dilampiaskan pada masa itu. Ratusan orang-orang Belanda dan keturunannya yang selama ini hidup dan mencari makan di negeri ini berada dalam ketakutan. Pada malam 11 hingga 12 Oktober 1945, warga Belanda yang tinggal di Bogor dibangunkan dari rumah mereka dan digiring oleh para pemuda menuju penjara Paledang. Akibat penangkapan besar-besaran tersebut, penjara Paledang yang hanya berkapasitas sekitar 300 orang dipenuhi lebih dari 1.200 tahanan dari Bogor dan Depok. Sel-sel penjara menjadi sesak oleh para tawanan, yang sebagian besar merupakan warga Belanda dan keturunannya. Melihat kondisi yang semakin memburuk, pada akhir Oktober 1945, tentara Inggris menawarkan kerjasama untuk memindahkan para tawanan dari penjara Paledang. Perempuan dan anak-anak dipindahkan ke kamp pengungsian Ursulinenkloster, sementara para pria ditempatkan di kamp 14 Batalion di Pabaton dan kamp Kota Paris. Di tengah situasi yang terus memanas, kemarahan para pemuda juga beralih kepada pasukan Jepang yang masih berada di wilayah Bogor. Di Pondok Gede, Cigombong dekat Ciawi, sekelompok pemuda menyerbu sebuah kamp tawanan Jepang. Serangan itu menewaskan 41 orang, termasuk Letnan Kolonel Kawagishi. Kekosongan kekuasaan, luka panjang akibat penjajahan, serta kembalinya Belanda bersama sekutu menjadikan Bogor sebagai salah satu daerah yang dilanda ketegangan dan kekerasan. Namun, semua peristiwa itu hanyalah awal. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang sesungguhnya belum dimulai. Dalam waktu dekat, bentrokan antara para pejuang Republik melawan pasukan Inggris dan Nika akan pecah, membawa Bogor memasuki babak perjuangan yang jauh lebih besar dan lebih berdarah. Memasuki November 1945, situasi di Bogor semakin memburuk. Rangkaian kekerasan yang terjadi sejak Oktober terus meningkatkan ketegangan, terlebih setelah Inggris menyerahkan kekuasaan Bogor kepada Belanda. Kedatangan pasukan tambahan Nika dari Jakarta semakin memperkeruh keadaan, sementara tindakan sewenang-wenang tentara Belanda memicu kekacauan di berbagai penjuru kota. Aksi kekerasan tentara Belanda semakin brutal. Sejumlah warga sipil dibunuh tanpa alasan yang jelas, bahkan wakil wali kota Bogor menjadi korban setelah rumahnya diserbu. Di dalam kota Bogor, serangan mortir dan tembakan mitraliur meneror permukiman warga. Tidak hanya itu, 2 anggota polisi negara yang sedang berjaga di pos dekat Sekolah Pertanian Cimanggu juga tewas ditembak. Peristiwa-peristiwa ini semakin membangkitkan kemarahan rakyat dan memperkuat tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada 8 Desember 1945, Sekutu mengultimatum para pemuda di bawah pimpinan A.K. Yusuf agar segera mengosongkan Istana Bogor yang selama ini dikuasai Republik, lalu menyerahkannya kepada pihak Sekutu. Awalnya, para pejuang menolak. Mereka memilih bertahan, bahkan siap membumi hanguskan istana daripada menyerah. Namun, atas perintah Sultan Syahrir selaku Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, mereka akhirnya meninggalkan Istana Bogor demi kepentingan perjuangan yang lebih besar. Setelah berhasil menguasai Istana Bogor, pasukan Inggris bersama Belanda mulai memperluas kendali mereka. Para pejabat pemerintahan Karesidenan Bogor beserta keluarganya terpaksa mengungsi ke Dramaga dengan pengawalan polisi negara. Sementara itu, Belanda secara bertahap merebut berbagai objek vital di kota Bogor, mulai dari kantor telepon, pabrik ban Goodyear di Tanah Sareal, markas kepolisian di Jalan Banten, kantor residen, hingga sejumlah fasilitas strategis lainnya. Situasi ini menandai semakin kuatnya cengkeraman Belanda atas kota Bogor. Tindakan sepihak Sekutu dan Belanda memicu kemarahan para pejuang Republik. Mereka segera menggelar rapat yang dihadiri berbagai unsur perjuangan di Bogor. Dari pertemuan itu lahirlah keputusan penting, melakukan perlawanan bersenjata dengan menyerang pasukan Sekutu demi mempertahankan kemerdekaan. Pada 9 Desember 1945, para pejuang Republik melancarkan serangan besar terhadap iring-iringan pasukan Sekutu di Bojong Kokosan, Sukabumi.
Serangan itu menewaskan banyak tentara sekutu dan memicu aksi balasan. Sehari kemudian, sekutu membombardir wilayah Cibadak. Sejak peristiwa itu, tindakan represif semakin meningkat. Patroli disertai penggeledahan, pembakaran, dan penembakan rumah-rumah warga berlangsung selama 3 hari berturut-turut, dari 16 hingga 18 Desember 1945, memperparah penderitaan rakyat di Bogor dan sekitarnya. Di saat yang sama, patroli sekutu semakin gencar menyasar wilayah-wilayah yang diduga menjadi basis pejuang Republik, seperti Panaragan Kidul, Gunung Batu, Gang Kepatihan, Ciawi, Cinangeng, Ciluar, Cijeruk, Sindang Barang, Cikertek, Pagentongan, hingga Depok. Melalui operasi militer yang intensif, sekutu berhasil mendesak para pejuang mundur dari sejumlah daerah, meski semangat perlawanan rakyat tidak pernah padam. Di tengah situasi yang semakin memanas, Panglima Komandemen 1 Jawa Barat, Jenderal Abdul Qadir, datang ke Bogor untuk berunding dengan pihak sekutu. Hasil perundingan menetapkan bahwa pasukan TKR harus meninggalkan Bogor agar proses pemulangan tawanan tentara Jepang dan anggota APWI dapat berlangsung dengan aman. Setelah pasukan TKR ditarik, keamanan di dalam kota Bogor hanya dijaga oleh polisi negara dan polisi tentara yang berpatroli bersama polisi militer sekutu. Sejak saat itu, sekutu dan Belanda menganggap setiap kelompok bersenjata yang masih bertahan di kota Bogor sebagai kaum ekstremis. Dengan dalih tersebut, mereka melancarkan operasi untuk memburu dan menumpas seluruh perlawanan yang masih tersisa. Di tengah gempuran dan tekanan sekutu, pemerintahan Karesidenan Bogor yang berkedudukan di Dramaga justru menghadapi ancaman dari dalam. Muncul kelompok yang menamakan diri Laskar Gulung Kukut di bawah pimpinan Ki Naria yang berusaha mengambil alih pemerintahan Bogor. Upaya ini bahkan nyaris memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat sebelum para pejuang di Bogor berhasil melaporkan keadaan yang sebenarnya. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah segera membentuk pasukan gabungan yang terdiri dari Batalion 2 dipimpin Mayor Toha, Batalion 3 dipimpin Kapten Haji Dasuki Bakri, Polisi Istimewa dipimpin Muharram Wiranata Kusuma, Laskar Hizbullah dipimpin E. Afandi, Laskar Bogor dipimpin Dadang Sapri, pasukan Jabang Tutuka dipimpin R.E. Abdullah, Laskar Lewiliang dipimpin Soleh Iskandar. Pasukan gabungan itu akhirnya berhasil mengepung dan menyergap Ki Naria di Dramaga. Salah satu pertempuran terbesar di Bogor terjadi pada 25 Desember 1945. Barisan pemuda dan laskar pejuang di bawah pimpinan Kapten Tubagus Muslihat melancarkan serangan untuk merebut kembali kantor polisi yang telah dikuasai pasukan sekutu. Rentetan tembakan dan desing peluru menggema di sepanjang jalan Panaragan hingga Jembatan Merah. Serangan itu menimbulkan banyak korban di pihak musuh, namun kemenangan tersebut harus dibayar mahal. Dalam pertempuran itu, Kapten Tubagus Muslihat gugur sebagai pahlawan. Pengorbanannya menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Bogor dalam mempertahankan kemerdekaan, dan peristiwa heroik tersebut kini diabadikan dalam sebuah diorama di Museum Perjuangan Bogor. Gugurnya Kapten Tubagus Muslihat tidak menghentikan perlawanan rakyat Bogor. Pada hari-hari berikutnya, pertempuran terus berkobar di berbagai sudut kota. Baku tembak antara para pejuang Republik dan pasukan sekutu terjadi silih berganti, bahkan merambah hingga ke kawasan Kebun Raya Bogor, menjadikan kota ini sebagai salah satu medan perjuangan yang sengit dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memasuki tahun 1946, pemerintahan Republik di Bogor mulai bangkit kembali. Kepolisian negara dan tentara keamanan rakyat secara bertahap berhasil memulihkan organisasi dan kekuatannya. Di sisi lain, Belanda justru memperketat pengamanan dengan mendirikan pos-pos bersenjata di berbagai pintu masuk kota Bogor, seperti Jembatan Satu Duit, Panaragan, Kedung Halang, Bank Rakyat, dan Ciburial. Selama tahun 1946,
pasukan Belanda dan Gurkha semakin gencar melakukan patroli dan penggeledahan di berbagai wilayah Bogor. Operasi-operasi itu kerap disertai tindakan sewenang-wenang, mulai dari penjarahan harta benda, penembakan terhadap warga sipil, pelecehan terhadap kaum perempuan di Bogor, hingga berbagai bentuk kekerasan kepada warga Bogor. Sementara itu, di luar kota Bogor, perlawanan terhadap Belanda dan sekutu terus berkobar. Pertempuran terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Gunung Putri, tempat gugurnya pejuang Tijan bin Haji Syairin, yang namanya kemudian diabadikan menjadi nama sebuah kampung di Kecamatan Kedung Waringin. Pertempuran sengit juga pecah di Leuweungkolot Ciampea. Di wilayah ini, pasukan Batalion 6 di bawah pimpinan Soleh Iskandar bertempur melawan Belanda. Peristiwa heroik tersebut kemudian menjadi asal mula penyebutan Kampung Teng, sebuah nama yang masih dikenal hingga kini sebagai pengingat perjuangan rakyat Bogor dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjalanan Bogor pada masa-masa awal kemerdekaan menunjukkan betapa mahal harga yang harus dibayar demi mempertahankan Republik Indonesia. Dari kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah, kembalinya Belanda bersama sekutu, gelombang kekerasan, konflik politik, hingga pertempuran yang merenggut banyak nyawa, semuanya menjadi bagian dari sejarah perjuangan kota ini. Banyak nama telah mengukir jejak dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Bogor. Ada Raden Ijok Muhammad Sirots yang memimpin pengambil alihan pemerintahan, Mayor Toha, Kapten Haji Dasuki Bakri, Muharam Wiranata Kusuma, E. Afandi, Dadang Sapri, R.E. Abdullah, dan Soleh Iskandar yang menjaga tetap tegaknya pemerintahan Republik. Ada pula Kapten Tubagus Muslihat yang gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran pada hari Natal, 25 Desember 1945. Di samping mereka, masih banyak pejuang lain seperti Gatot Mangkupraja, Dulu Abdullah, Kaprawi, Tijan bin Haji Syairin, Abin Sarbini, Raden Haji Abdullah bin Nuh, dan begitu banyak putra-putra terbaik Bogor yang mengabdikan hidupnya demi kemerdekaan Indonesia. Mungkin tidak semua nama mereka tercatat dalam lembaran buku sejarah, namun pengorbanan mereka telah menjadi fondasi berdirinya bangsa ini. Berkat keberanian merekalah, generasi setelahnya dapat hidup di tanah air yang merdeka. Hingga hari ini, jejak perjuangan itu masih dapat kita rasakan. Bukan hanya melalui arsip, monumen, dan catatan sejarah, tetapi juga di setiap sudut kota Bogor yang pernah menjadi saksi keberanian dan pengorbanan para pejuangnya. Sebab sejarah bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Sejarah adalah pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dibangun oleh mereka yang memilih untuk tetap berdiri, tetap melawan, dan tidak pernah menyerah, bahkan ketika harapan tampak hampir padam.